KKN di Desa Penari. Sebuah kisah nyata yang disamarkan. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa bagi 6 mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa desa yang mereka pijak bukan sekadar desa biasa. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata yang sempat viral dan menggemparkan Indonesia. Nama tempat, tokoh, dan beberapa detail sengaja disamarkan demi keselamatan semua pihak. Kisah ini dimulai ketika 6 mahasiswa berangkat menuju sebuah desa terpencil di wilayah Jawa Timur. Desa itu jauh dari pemukiman, dikelilingi hutan lebat, dan hanya bisa diakses lewat jalan sempit yang sunyi. Sejak awal perjalanan, suasana sudah terasa tidak wajar. Saat mereka tiba, seorang sesepuh desa menyambut dengan wajah datar. Tak banyak senyum, tak banyak basa-basi, hanya satu pesan yang diulang-ulang. Di sini ada aturan, jangan dilanggar. Kalau tidak sanggup, pulang. Mereka mengangguk, mengira itu hanya adat desa biasa. Padahal itu adalah peringatan terakhir. Hari-hari pertama berjalan normal. Mereka mengajar anak-anak, membantu warga, dan menyesuaikan diri. Namun aturan desa terasa semakin aneh. Tidak boleh keluar rumah setelah maghrib. Tidak boleh memasuki hutan di sebelah timur. Tidak boleh berkata kotor. Dan yang paling ditekankan, tidak boleh berbuat asusila. Semua terlihat baik, sampai malam ketiga. Widya, salah satu peserta, mulai merasakan keanehan. Ia sering melihat bayangan wanita menari di ujung penglihatan. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, suara gamelan terdengar dari arah hutan. Pelan, ritmis, dan terasa sangat dekat. Tak satu pun warga desa mengaku mendengarnya. Tanpa disadari, 2 peserta KKN mulai melanggar aturan. Bukan hanya adat, tapi juga batas yang tidak seharusnya dilewati manusia. Sejak saat itu, gangguan semakin parah. Widya kerasukan, tubuhnya kaku, matanya kosong. Suaranya bukan lagi suaranya sendiri. Seorang dukun akhirnya dipanggil. Ia menyebut satu nama yang membuat seluruh warga terdiam. Badarawuhi, penguasa gaib desa itu. Sosok penari cantik yang selama ini terlihat di hutan. Ia marah, aturan dilanggar, wilayahnya dinodai, dan ia menuntut balasan. KKN dihentikan lebih cepat. Para mahasiswa dipulangkan dalam kondisi trauma. Namun cerita tidak berhenti di sana. Beberapa bulan setelah pulang, salah satu peserta jatuh sakit berkepanjangan, yang lain mengalami gangguan mental, dan satu orang meninggal dunia. Semua percaya itu bukan kebetulan. Desa itu masih ada, namun namanya tetap dirahasiakan. Warga percaya tidak semua tempat diciptakan untuk manusia, dan mungkin tidak semua cerita seharusnya kita datangi dengan rasa penasaran.